Oke. Jadi ini adalah pertemuan kuliah kita terakhir sebelum UTS. Kalau saya boleh review lagi apa yang telah kita bahas ya mengenai koordinat kurvilinier, Anda sudah dipaparkan dua jenis koordinat kurvilinier di 3 dimensi ya. Ada koordinat silinder, ada koordinat bola. Ya. Kalau Anda melihat ke literatur, sebenarnya koordinat kurvilinier di 3 dimensi itu tidak terbatas pada dua ini saja ya, ada banyak sekali ya. Ada misalnya, sorry kalau boleh saya sharing buku, misalnya di literatur Schaum ya. Saya misalnya coba tunjukkan sebentar. Ini saya ambil dari Schaum series tentang vektor analisis ya. Ini contoh-contoh koordinat kurvilinier ya. Kita tahu kurvilinier itu sifatnya adalah bahwa masing-masing basis vektornya itu saling ortogonal, ya kan? Nah, ini koordinat silinder yang kita sudah kenal ya, rho, v, dan z, beserta dengan faktor skalanya masing-masing. Terlihat ya, layar yang saya sharing? Terlihat, Pak. Oke. Lalu ada spherical coordinate yang juga sudah kita kenal ya, koordinat bola. Ya, ini transformasinya bagaimana dari x, y, z ke dari r theta v ke x, y, z ya, dan faktor skalanya masing-masing. Tapi lebih dari dua ini ada juga koordinat-koordinat lain ya. Oke, ini gambarnya bagaimana Anda mendeskripsikan satu titik P ini di koordinat silinder ya. Titik P ini dapat diparametrisasi di koordinat silinder dalam koordinat rho ya, dalam variabel rho, v, dan z. Demikian pula titik P, titik yang sama, dapat diparametrisasi dalam koordinat bola dengan variabel r, theta, dan v. Ya. Nah, saya katakan selain dua koordinat ini ada koordinat-koordinat lain ya. Misalnya ada namanya parabolic cylindrical coordinates ya. Relasinya dia variabelnya adalah UVZ dan relasinya dengan XYZ diberikan sebagai berikut ya. Ini juga faktor skalanya. Anda bisa cek sendiri sebenarnya faktor skala ini ya. Nah, ini contoh misalnya bagaimana kita merepresentasikan satu titik P dalam koordinat parabolic cylindrical, ya, parabola silinder. Ya. Ada lagi yang namanya paraboloidal, ya, beda dengan parabolik. Paraboloidal, ini gambar, ya ini benar, ini gambar yang sama ya. Paraboloidal ini transformasinya beda lagi dengan parabolic cylindrical ya, seperti ini diberikan. Ada lagi yang namanya elliptic cylindrical ya. Kalau tadi parabolic cylindrical, sekarang elliptic cylindrical. X, Y, Z-nya diberikan transformasi seperti ini ya. Ada lagi yang namanya prolat spheroidal ya, oblat spheroidal, ellipsoidal coordinates, bipolar, dan lain sebagainya. Jadi, in principle, ada berhingga kemungkinan koordinat kurvilinier yang bisa Anda konstruksi, bahkan di 3 dimensi sekalipun ya. Dan Anda juga bisa mengkonstruksi koordinat kurvilinier Anda sendiri, tidak masalah ya. Anda bisa aja mendefinisikan suatu transformasi koordinat baru, sehingga Anda bisa menyatakan satu titik sembarang dalam ruang 3 dimensi dalam koordinat Anda tersebut ya. Kalau Anda ingin menggolongkan koordinat tersebut ke dalam kurvilinier, maka Anda harus pastikan bahwa ketiga basis vektornya itu saling ortogonal atau tegak lurus. Baik, ini sekedar pemaparan. Saya kembali ke papan tulis. Nah, ini kita sudah bahas panjang lebar ya. Lalu kita juga sudah masuk ke dalam pembahasan mengenai gradient. Ya.
bagaimana kita mendefinisikan gradien dalam koordinat kurvilinear secara umum. Ya. Kita sudah dapatkan, ini adalah bentuk gradien dalam koordinat kurvilinear secara umum ya. EI ini adalah basis vektor dalam koordinat tersebut ya. HI adalah faktor skala dalam koordinat tersebut. UI ya adalah variabel koordinat tersebut ya. Jadi kalau misalnya kita bekerja dalam koordinat bola, maka U1, U2 dan U3-nya menjadi R, theta dan V ya kan. E1, E2 dan E3-nya menjadi R topi, theta topi dan V topi ya. Seperti ini ya. Oke. Kita sampai situ terakhir ya. Saya akan lanjutkan sekarang. Kita sudah mendefinisikan mengenai gradien. Sekarang kita coba membahas tentang divergensi. Bagaimana divergensi di koordinat kurvilinear. Divergence atau divergensi. Oke. Nah, divergensi ini kita tahu bekerja pada vektor ya. Jadi kalau saya punya satu vektor sembarang, saya namakan lagi menjadi vektor A ya. Di koordinat kartesian, kita tahu bahwa dia bisa diekspresikan sebagai AX arah I ya, ditambah AY arah J, ditambah AZ arah K ya. Ini ekspresinya di kartesian. Nah, sekarang kita ingin mengekspresikan dia di koordinat secara umum. Maka saya bisa nyatakan vektor yang sama diekspansi dalam basis-basis vektornya yang non-kartesian menjadi, saya namakan saja A1, E1, ditambah A2, E2, ditambah A3, E3. Oke, nah ini patut dipahami ya bahwa A1 ini tidak mesti sama dengan AX ya. A2 tidak mesti sama dengan AY, A3 tidak mesti sama dengan AZ ya. Tapi juga E1 tidak sama dengan I, E2 tidak sama dengan J, dan E3 tidak sama dengan K. Oke. Tapi kombinasi mereka, penjumlahan mereka ya, itu mendeskripsikan satu vektor yang sama ya. Kita tahu bahwa vektor itu adalah besaran fisis ya. Misalnya gaya gitu ya, itu vektor gaya. Anda bisa menyatakan vektor gaya itu di dalam koordinat kartesian ya, atau juga bisa menyatakan vektor gaya dalam koordinat bola misalnya ya, seperti yang sudah saya contohkan kemarin ya kan. Misalnya saya punya gaya gravitasi. Gaya gravitasi saya lazimnya menyatakan ini dalam koordinat bola ya. Ini koordinat bola ya. Artinya ruang 3 dimensi dinyatakan dalam koordinat bola. Tapi kalau Anda mau menyatakannya dalam koordinat kartesian pun nggak ada masalah, bisa saja ya. Berarti Anda mengubah ekspresi R kuadrat ini dalam koordinat kartesian, ya kan? R kuadrat itu, ini adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat, ya kan? Nah, semuanya dikalikan dengan vektor, basis vektor radial. Basis vektor radial itu kan bisa dinyatakan sebagai vektor R dibagi dengan dengan besarnya ya. Jadi R topi ini dapat dinyatakan sebagai X I plus Y J plus ZK ini adalah vektor R ya.
dibagi dengan besarnya. Besar vektor R adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Nah, Anda perhatikan, ini ekspresi gaya gravitasi dalam koordinat bola. Ini ekspresi gaya gravitasi yang sama dalam koordinat kartesian. Ya. Jadi, kedua-duanya ini adalah alat bantu kita untuk menyatakan satu objek fisis yang sama. Ya. Ini kurvi linear. Oke. Nah, kita sudah tahu ekspresi divergensi dalam koordinat kartesian ya. Ekspresi divergensi dalam koordinat kartesian itu diberikan oleh div A. Kalau A-nya seperti tadi, maka do AX ditambah do AY, do Y ditambah do AZ, do Z ya. Oke, ini di kartesian. Ini di kartesian. Nah, sekarang bagaimana kalau di non-kartesian? Bagaimana? Nah, ini kita perlu sedikit mengelaborasi ya, karena transformasinya tidak straightforward itu ya. Jadi maksudnya adalah kalau kita nyatakan divergensi A di ruang non-kartesian, tidak lantas kita tinggal ganti X-nya jadi I, tidak lantas menjadi do A1 do U1 gitu ya, ditambah do A2 do U2 ditambah do A3 do U3 ya. Jadi kalau saya mau tulis ini tidak lantas seperti ini saja ya. Tidak setrivial ini. Kan kita sudah lihat di kasus gradien ya. Ada perbedaan struktur antara gradien di kartesian dengan gradien di koordinat non-kartesian ya. Jadi kita juga bisa harapkan bahwa divergensinya tidak sesederhana ini ya. Jadi saya kasih tanda tanya ini ya, untuk mempertanyakan benar nggak sih seperti ini. Nah, itu akan kita investigasi. Caranya bagaimana? Caranya adalah sekarang kita kembali ke gradien ya. Untuk menjawab ini kita kembali atau kita meminjam bantuan gradien yang sudah kita definisikan ya, yang sudah kita turunkan bagaimana ekspresinya. Ini ya. Jadi gradien dari suatu fungsi skalar ya, fungsi skalar ini bergantung pada variabel U1, U2 dan U3 adalah sebagai berikut ya. 1/H1 do F do U1 ditambah 1/H2 do F do U2, ini masing-masingnya di arah masing-masing ya. 1 arah E2 ditambah 1/H3 do F do U3 arah E3. Nah, sekarang tinjau kalau F-nya itu adalah U1 saja. Jadi gini. Jadi dari ekspresi gradien tadi, tinjau F ini kebetulan hanyalah U1 saja. Jadi kayak gini. Jadi fungsi F ini cuma U1 saja. Maka gradien F ini sama dengan gradien U1 ya. Nah, kalau gradiennya U1 saja, kalau kita lihat kembali ke ekspresi gradien di atas, Anda ganti F ini dengan U1, maka Anda bisa lihat bahwa suku ini akan 0, ya kan? Karena U1 independen dari U2. Dan suku ini pun akan 0, karena U1 independen dari U3, ya. Jadi kalau saya substitusi F ini, fungsi skalar ini dengan U1, dengan variabel U1, ya, maka cuma satu suku ini yang survive. Ya kan? Paham ya? Maka ini adalah 1/H1 E1. Oke.
Bisa dipahami? Nah, bagaimana kalau misalnya sekarang saya ganti F-nya adalah U2. U2 saja. Ya, berarti di sini jadi U2 saja, ya kan? Dan kalau Anda perhatikan di gradien tadi, hanya suku yang Do F per Do U2 saja yang survive. Ya, dan itu adalah ini. Gitu ya. Demikian pula kalau Anda ganti F-nya adalah U3 saja, maka gradien U3 adalah seper H3E3. Dengan kata lain, saya bisa mengeneralisir hasil ini, ya. Kalau misalnya F-nya ini adalah UI saja, ya, maka ini adalah seperti ini ya. I-nya itu 1, 2, atau 3. Ya. Dari sini, saya bisa mengekspresikan EI itu adalah HI dikali gradien UI. Ya. Oke, nah, nah ini juga perlu saya kotakkan. Nah, sekarang kalau saya ingin melakukan operasi cross product, ya, cross product dari apa? Kalau saya mau cross product-kan gradien dari U2 dengan gradien dari U3 misalnya, ya. Maka jadi ekspresinya masing-masing saya bisa tulis ini sebagai grad U2 itu adalah E2 topi per H2, ya kan? Grad U3 adalah E3 topi per H3. Cross product ini. Nah, H2 dan H3 atau HI secara umum ini adalah faktor skala. Jadi mereka skalar ya. Faktor skala itu skalar. Jadi tidak ikut di cross product kan. Di sisi lain kita juga tahu, kita ingat bahwa bahwa koordinat kurvilinear by definition itu tegak lurus satu sama lain. Basis vektornya ya. Jadi kalau di sini saya memilih ini adalah E1, ini E2, dan ini E3, maka E1 tegak lurus dengan E2 dan E3, dan seterusnya ya. Maka dalam cross product berlaku aturan cross product seperti halnya pada IJK, ya kan? E2 cross E3 kita tahu ini adalah E1, ya. Jadi ini E2 cross E3 adalah plus E1. Dibagi dengan H2 H3. Oke. Maka dengan demikian saya bisa menyatakan di sini E1 itu sebagai H2 H3 mengalihkan grad U2 cross grad U3 ya. Jadi di sini saya tulis H2 H3 kali grad U2 cross grad U1. Nah, Anda bisa melakukan kombinasi cross product yang lain. Misalnya U3 dan U1. Ya. U3 dan U1 Anda dapatnya adalah berarti kan di sini E3, E1, maka keluarnya adalah E2, ya kan? Jadi, kalau Anda lakukan itu, Anda bisa lihat dengan mudah bahwa E2 dapat dinyatakan pula sebagai H3 dikali H1 grad U3 cross grad U1. Ya.
Dan hal yang sama juga bisa diterapkan kalau Anda mengganti ini dengan grad U1 dan grad U2. Ya, jadi di sini ada E1 cross E2, keluarnya adalah E3. E3 adalah H1, H2, grad U1 cross grad U2. Oke, ini hasil yang akan kita gunakan nanti. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, nah sekarang kembali kita kan ingin mencari apa sih ekspresi dari divergensi ya. Jadi divergensi div dari A itu kan bisa kita nyatakan seperti ini. Divergensi dari A1 arah E1 ditambah A2 arah E2 ditambah A3 arah E3. Nah, karena divergensi itu sifatnya linier, ya, maka ini dapat kita tulis sebagai berikut ya, divergensi A1 E1 ya ditambah divergensi dari atau mungkin lebih tepatnya saya kurungnya seperti ini ya. Ini gini, divergensi dari vektor ini ya, ini vektor ya, komponen vektor arah E1. A1-nya skalar tapi mengalihkan basis vektor, ini jadi vektor ya. Ditambah A2 E2 ya, ditambah gradien A3 E3 ya kan? Sama saja ya. Nah, sekarang tinggal pertanyaannya adalah masing-masing suku ini apa ya. Ini apa? Ini apa? Ini apa? Untuk menjawab itu, maka saya akan meninjau yang salah satunya dulu ya. Jadi saya akan meninjau misalnya yang suku pertama dulu. Divergensi dari A1 E1 ini apa? Nah, E1 itu bisa kita masukkan ekspresi yang sudah kita dapatkan tadi ya, dinyatakan dalam cross product dari gradien U2 dan gradien bukan U1 ini, U3, maaf. Mohon maaf. Kesalahan. U3. Oke. Nah, maka ini bisa saya tulis sebagai divergensi dari, saya punya A1 adalah skalar, E1-nya saya ganti dengan tadi ya, berarti E1 saya ganti dengan H2 dikali H3 dikali cross product ini. Oke, mungkin saya perlu mengganti. Ada H1, ada H2, ada H3, ada cross product, U2, ya, cross U3. Oke. Nah, kita sudah tahu sifat dari apa? Operasi divergensi pada skalar dikalikan vektor ya. Ingat ya. Kalau saya punya suatu skalar, lalu saya punya sembarang vektor, saya punya skalar yang mengalihkan vektor, maka hasil perkalian itu adalah vektor ya. Kalau saya divergensikan objek vektor ini, maka ini sama dengan gradien dari F dot B gitu ya.
ya kan? Ditambah F dikali divergensi B. Ya, masih ingat ya? Ini salah satu sifat atau properti dari divergensi. Nah, kita terapkan hal yang sama di sini. H1, H2, dan H3 ini semuanya adalah skalar. Ya. Jadi ini kita treat sebagai skalar. Grad U1 cross grad U2, grad U3, grad U2 cross grad U3 maksud saya. Ya. Grad U2 cross grad U3 ini adalah vektor. Jadi ini adalah suatu skalar mengalikan vektor. Hasilnya adalah vektor juga. Ya. Maka saya punya divergensi dari skalar kali vektor. Hasilnya apa? Kita nyatakan di sini ya. Jadi pertama, berkaca dari aturan ini berarti saya punya gradien dari skalar. Gradien dari skalar adalah grad dari H1 dikali H2 dikali H3. Dot vektornya itu sendiri ya. Dot vektornya itu sendiri oke. Ditambah skalarnya H1, H2, H3 dikali dengan divergensi dari vektor tersebut ya, divergensi dari oke. Nah, ada yang tahu suku kedua ini hasilnya apa? Coba silakan. Saya mau tahu, ada nggak yang masih ingat di antara kalian? Laplacian. Laplacian. Ingat, ini cross product ya. Kalau cuman saya punya gradien U2 saya divergensikan hasilnya Laplacian, betul. Tapi ini cross product. Cross product antara dua gradien. Sudah ingat? Salah satu sifat yang pernah kita bahas, kalau nggak salah itu saya coba scroll up ya. Biar udah ingat? Gradien, divergensi, curl. Ini ada ini kita pernah merangkum ini ya. Coba kita lihat di sini harusnya ada. Saya belum pernah membahas kali ya. Harusnya sudah pernah saya bahas di sini. Oh, tampaknya belum pernah saya bahas. Tapi saya tidak. Oh, ini sudah. Coba lihat. Ini pernah saya bahas ya. Kalau f dan g adalah dua buah fungsi skalar, maka gradien f cross gradien g, kalau saya divergensikan hasil cross produk adalah 0. Ya. Jadi kita lihat dari sifat ini ya, dari sifat yang sudah pernah kita turunkan juga. Divergensi dari A cross B itu seperti ini. Kalau A-nya diganti dengan grad F dan B-nya diganti dengan grad G, maka dengan identitas vektor kita dapatkan hasil 0. Nah, sama di sini ya. F ini Anda ganti dengan U2, G Anda ganti dengan U3. Jadi hasilnya adalah 0. Oh, sorry.
Saya taruhnya di mana? Oh. Kebalik. Sorry. Saya menaruhnya. Saya going up aja deh. Oke, saya salah taruh tempatnya. Move up. Oke, sudah benar. Ya. Oke, jadi sorry, saya kembali lagi. Jadi ini hasilnya 0 ya. Jadi suku kedua ini 0. Jadi sifat properti dan juga identitas dari kalkulus vektor ya. Jadi kita tinggal punya satu suku pertama saja. Saya tulis di sini. Nah, suku pertama ini apa? Ini gradien dari sesuatu. Nah, gradien dari sesuatu itu kan bisa saya tulis. Oke, saya tulis lagi deh ini ya. Jadi tinggal A1, H2, H3 didotkan dengan Oke, sebelum melihat gradiennya, coba lihat yang bagian yang ini. Bagian ini bisa saya kembalikan lagi ke ekspresi awal, ya. Grad U2 cross grad U3 itu kan tiada lain daripada E1 per H2H3, ya kan? Jadi ini sama dengan E1 per H2H3. Ya, jadi saya kembalikan lagi ke situ. Sementara itu, yang ini sama dengan, ini adalah gradien dari suatu fungsi skalar. Ya, jadi kita gunakan definisi atau kita gunakan ekspresi gradien yang sudah kita terapkan, kita sudah turunkan kemarin ya. Ini. Ya. Hanya saja F-nya itu diganti dengan A1 dikali H2 dikali H3. Itu saja. Ya. Jadi oke, mungkin langsung aja saya tulis. Berarti sekarang ekspresi kita adalah gradien ini E1 per H1 ya, per H1 dikalikan do gitu ya. Do dari do U1 dari apa? Dari A1 H2 H3. Oke? Ditambah E2 per H2 dari do A1 H2 H3 do U2 ya, ditambah E3 per H3 dari do A1 H2 H3 per do U3. Ini ekspresi gradien dari A1 H2 H3 ya. Dot E1 per H2 H3 ini ya. Oke? Habis ini ada pertanyaan? Nah, ini operasi dot product ini mempermudah kita. Kenapa? Karena sifat ortogonalitas dari basis vektor ya didotkan dengan E1 yang survive cuman suku ini saja ya. Suku E2 dan E3 ini tidak survive. Ya kan?
E1.S1 kan 1. E2.S1 0. E3.S1 0. Jadi sekarang ini ya divergensi dari A1 E1 ini hanyalah, Anda lihat dot produknya ini tinggal saya punya seper H1, H2, H3 gitu ya. Do A1, H2, H3, Do U1. Sampai sini ada pertanyaan? Penurunan yang saya lakukan ini ada yang ditanyakan? Nah, ini baru satu suku ya, baru satu suku maksudnya baru suku yang ini saja. Anda juga harus mencari untuk yang ini maupun yang itu. Tapi Anda bisa lakukan hal yang sama, ya kan? Hal yang sama. Nanti artinya di sini Anda ganti divergensi dari A2 E2 ya. Berarti di sini adalah A2 H1 H3. E2 dapat dinyatakan sebagai grad U3 cross grad U1. Ya kan? Nanti suku yang keduanya akan sama juga 0 karena divergensi dari grad U3 cross grad U1. Mohon maaf lagi-lagi saya melakukan typo di sini. 3 maksudnya, di sini ada 3. Ya. Oke, Anda bisa buktikan sendiri dengan penalaran yang persis sama dengan yang saya lakukan. Ya, kalau Anda mencari divergensi dari A2 E2, Anda akan dapatkan hasilnya adalah seper H1 H2 H3 do di sini aja adalah A2 H1 A2 H1 maksud saya. Oh sorry enggak, benar A2 H3 H1 ya. Sebenarnya nggak ada masalah, urutannya nggak ada masalah ya. A2 H1 H3 atau A2 H3 H1 sama saja. Karena ini kan bilangan fungsi skalar ya. Skalar kan Anda pertukarkan tidak bermasalah. Cuman ini di do-nya terhadap U2 ya. Dan demikian pula kalau Anda mencari divergensi dari A3 E3, maka itu menjadi seper H1 H2 H3 do ini akan menjadi A3 H1 H2 terhadap do U3 ya. Paham ya? Maka saya bisa mengekspresikan divergensi dari A, ya jadi kalau saya tulis lagi A-nya itu adalah A1 arah E1 ditambah A2 arah E2 ditambah A3 arah E3, maka divergensi A itu secara umum dapat saya tulis menjadi seper H1 H2 H3 dari apa? Do A1 H2 H3 do U1 ditambah do A2 H3 H1 do U2 ditambah do A3 H1 H2 do U3. Inilah ekspresi dari divergensi dinyatakan dalam koordinat
dalam koordinat kurvilinier secara umum. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Oke, nah ini secara umum. Bagaimana kalau kita cari misalnya divergensi dari koordinat, divergensi dari suatu vektor dalam koordinat silinder? Ya. Kita ambil contoh silinder. Ingat kembali silinder, faktor skalanya apa saja? H1 atau HR-nya, H-nya adalah 1, ya. H2-nya adalah rho, H3-nya adalah 1, ya. U1 adalah rho, ya. U2 adalah V, U3 adalah Z, ya. Jadi sekarang divergensi A, vektor A ini adalah fungsi rho, V, dan Z, ini tiada lain daripada seper H1, H2, H3 berarti seper rho saja ya. Seper rho do A-nya A1 berarti A rho gitu ya. Sini adalah do A rho dikali H2, H2 adalah rho, A3 adalah 1, berarti di sini adalah rho do dari rho A rho turunkan terhadap rho ya. Jadi turunan terhadap rho dari apa? Dari rho dikali A rho ya. Ditambah do A2 adalah AV, H3 adalah 1, H1 adalah 1, maka ini hanya AV saja, sorry. Ini adalah AV saja, do V, ya. Terakhir, do dari A3 adalah AZ, ya. Mengalihkan H1 adalah 1, H2 adalah rho, berarti AZ dikalikan rho. Diturunkan terhadap U3 adalah Z, berarti DZ, do Z maksud saya. Ya. Atau ini bisa saya sederhanakan sebagai berikut. Ini bisa menjadi sepero do rho dari rho A rho ya ditambah sepero do AV do V ya ditambah do AZ do Z. Oke, bisa dipahami? Saya ambil contoh untuk memudahkan ya, untuk bisa menangkap konsepnya. Misalnya saya punya suatu fungsi fungsi vektor dalam koordinat silinder ini dinyatakan sebagai apa ya? Misalnya Z kuadrat E pangkat 2 rho misalnya gitu ya. Arah rho ditambah rho kuadrat cos V itu misalnya arah V ditambah sin V arah
Z. Misalnya ini 3. Gitu ya. Ini contoh ya, ini saya ambil contoh sembarang aja. Ya. Saya punya suatu vektor, misalnya isinya seperti ini dalam koordinat silinder. Ya, ini vektor dinyatakan dalam koordinat silinder ya. Jadi Anda lihat di sini ada rotopi, ada v-topi, ada z-topi, ya itu maksudnya sama dengan aerotopi, sorry. Ini sama dengan aerotopi, ya. Ini sama dengan evtopi, ini sama dengan ez-topi ya, sama aja ya. Nah, misalnya saya punya vektor seperti ini. Divergensinya apa? Divergensi A-nya dalam koordinat silinder tentunya. Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa bantu? Sekarang arrow-nya apa? Ini semua adalah arrow ya. Ini adalah arrow. Ini adalah AV. Ini adalah AZ. Ya. Jadi sekarang Anda tinggal masukkan ke sini. Saya punya separoh turunan terhadap row dari apa? Arrow-nya ini. Jadi saya punya row dikali Z kuadrat E pangkat 2 row. Ya. Ditambah separoh do per do V dari apa? Dari AV saja. Rho kuadrat dikali cos V. Ya. Ditambah do per do Z dari ini. Oke, ada yang bisa bantu saya? Hasilnya apa saja ini? Tes. Separuh, Pak. Separuh. Yang mana? Ini separuh. Yang Pro. satu peroh. Ini apa? Z kuadrat. Mhm. E pangkat 2. Z kuadrat E pangkat 2 row. 2 row Betul. dikali 2. Kali 2 di sini. Bukannya Pak pakai UV ya, Pak ya? Kan ada row dikalikan fungsi row juga ya. Ah iya tuh Pak. Oh iya ya, ada ini. Yang apa Pak? Anda bisa turunkan yang E-nya dulu, boleh. Turunkan yang row-nya dulu, boleh. Kalau turunkan yang row-nya dulu, berarti sekarang suku pertamanya adalah Z kuadrat Z E kuadrat pangkat 2 row, ya kan? 2P Iya. ditambah Ditambah Rho row Z dikali row Z kuadrat E pangkat 2 row. 2 row lagi. Ada duanya di sini ya. Iya ada duanya. Oke. Ini turunan dari suku yang do per do row-nya ya. Karena ini skalar maka dijumlahkan semua ya. Jadi suku kedua hasilnya apa? 1 per row. Ya separuh ya, saya tulis dulu row kuadratnya dulu di dalam ya. Tapi ini hasilnya apa? Turun dari Minus cos sin. minus ya, minus sin. Jadi suku ketiga 0. 0 karena tidak mengandung Z ya. Oke. Jadi sekarang hasilnya adalah Anda punya di sini Z kuadrat E pangkat 2 row per row gitu ya. Ditambah 2Z kuadrat E pangkat 2 row ya. Minus sin V per row. Ya, inilah hasil divergensi vektor A-nya, ya kan? Oke, good. Nah, sekarang itu tadi silinder. Kalau bola gimana? Sekarang saya punya koordinat bola. Koordinat bola kita tahu H1-nya atau HR-nya adalah 1, H2-nya atau H θ-nya adalah
apa? R, H3-nya atau Hv-nya adalah apa? R sin theta, ya. Masih ingat? Lalu U1 di sini adalah koordinat R, U2 adalah koordinat theta, U3 adalah koordinat phi. Ya. R, theta, phi. Maka bagaimana cara kita menyatakan divergensi? Kalau misalnya saya punya vektor A-nya ini R theta phi, ya. AR arah R ditambah A theta arah theta ditambah A phi arah phi, gitu ya. Divergensi A-nya seperti apa? Masukkan semuanya tadi ya ke dalam sini ya. Jadi seper H1, H2, H3 berarti seper R kuadrat sin theta. Ya. Di sini ada seper R kuadrat sin theta. Oke. Apa saja di sini? Do per do R ya. Dari A1 dikali H2 dikali H3. Berarti saya punya AR dikali R sin theta, ya. Ditambah do per do theta, A2 dikali H3 dikali H1. A theta dikali H3 adalah R sin theta. Ya, R sin theta juga di sini ya. R sin theta. Dikali H1, H1-nya adalah 1. Ditambah do per do phi dari apa? A3, H1, H2. A phi, H1-nya 1, H2-nya R. A phi dikali R. Oke, inilah ekspresi umumnya ya. Kalau saya simplifikasi lagi. Nah, Anda lihat. Do per do R itu berarti turunan parsial terhadap R saja. Ya. Nah, yang kena turunan parsial ini kan berarti AR secara umum ya. AR kita nggak tahu fungsinya seperti apa, belum tahu ya. Tapi kita asumsikan dia diturunkan terhadap R juga ya. Lalu jelas ini R diturunkan terhadap R. Tapi sin theta ini tidak diturunkan terhadap R ya. Jadi sin theta ini bisa saya keluarkan dari do per do R, ya kan? Jadi suku pertama dapat saya tulis sebagai ini ada sin theta dibagi dengan sin theta, jadi tinggal seper R kuadrat saja. Do per do R dari wait a minute di sini, sorry. Tadi ada H2 H3 berarti R dikali R sin theta, R kuadrat di sini harus saya. R kuadrat ya. Jadi di sini adalah R kuadrat dikali AR. Oke. Ditambah apa? Sekarang bagian yang ini. Yang kena dengan do per do tetanya adalah A theta dan sin theta ya. R-nya bisa saya keluarkan. Jadi R-nya saya keluarkan, jadi ada R per R kuadrat sin theta. Jadi ini seper R sin theta. Seper R sin theta, do per do theta, dari apa? Dari sin theta mengalihkan A theta. Ya. Terakhir, nah, turunan terhadap phi itu hanya bekerja pada A phi saja secara umum ya. R ini bisa saya keluarkan dari turunan. Jadi di sini sekarang saya punya R per R kuadrat sin theta lagi. Jadi saya punya seper R sin theta saja. Dari apa? Do A phi, do phi.
Oke, inilah bagaimana kita menyatakan divergensi dalam koordinat bola. Sampai sini ada pertanyaan? Coba saya ambil contoh ya, misalnya apa ya, divergensi dalam koordinat bola ini misalnya seperti apa. Saya ambil contohnya misalnya, mana ya? Oke, mungkin di buku aja kali ya. Oke, misalnya saya punya satu buah vektor, ya, vektor. Oke, contoh yang paling mudah misalnya vektor gravitasi tadi, vektor gaya. Ya. Kalau saya punya F adalah ya baik gravitasi maupun gaya Coulomb itu kan dapat dinyatakan dalam ekspresi berikut ya. Ini ada K ini konstanta ya, dibagi R kuadrat arah R, ya kan? Kalau gravitasi maka K-nya ini adalah G dikali M1 M2, ya kan? Kalau Coulomb maka K-nya ini adalah 1/4 pi epsilon 0 dikalikan Q1 Q2. Ya, jadi semuanya itu saya namakan K saja konstanta. Saya punya vektor seperti ini dinyatakan dalam koordinat bola. Sekarang apa divergensinya? Divergensinya apa? Nah, coba Anda perhatikan. Dalam koordinat bola, vektor F ini cuma punya komponen arah radial saja, ya. Jadi sebenarnya kalau Anda mau tuliskan secara precise, dia punya komponen arah tetanya tapi 0 gitu ya. Ditambah komponen arah V-nya, arah azimutnya, ya. Jadi komponen arah R saja yang ada, yang tidak 0 gitu ya. Nah, ini memudahkan kita kan, berarti kan suku ini A theta tidak ada, AV juga tidak ada, ya kan? Maka divergensi F-nya apa? Di sini ada 1/R kuadrat do per do R kali bekerja pada R kuadrat dikalikan AR-nya apa? AR-nya ini saja ya. K per R kuadrat. Hasilnya apa nih? Ada yang tahu hasilnya? 0, Pak. 0. Kenapa? Ya karena ini R kuadrat dibagi dengan R kuadrat cancel ya. Jadi tinggal K saja. Anda menurunkan K adalah konstanta, turunan dari K tentunya 0 ya. Jadi ini adalah 0. Ini contoh ya. Habis ini bisa dipahami? Ya, nanti saya akan kembali lagi ke bentuk ini ya. Mungkin setelah kita membahas mengenai persamaan diferensial. Kita perlu meninjau lagi hasil ini tuh 0, benar 0 atau memang ada syarat bahwa dia harus ada syarat sehingga dia bisa 0 dan kalau syarat itu tidak terpenuhi apa, oke ya. Tapi itu nanti buat bahan pembahasan nanti. Bisa dipahami ya? Saya ambil contoh lain deh. Ini kan terlalu mudah hasilnya 0 ya. Misalnya saya punya suatu vektor sembarang, hasil bentuknya, ekspresinya adalah ya bisa dinyatakan sebagai R kuadrat cos V gitu ya.
Ini arah R dikurang sin kuadrat theta per R ya, arah theta plus 8 sin V cos V. Arah V. Ya ini sembarang aja saya memberikan ya. Maka divergensinya apa? Anda lihat, dia punya suku AR, A theta dengan minusnya ya. Ini A theta, ini plus, ini adalah AV ya. Jadi sekarang div A-nya menjadi apa? Ada super R kuadrat gitu ya. Do per do R kuadrat dikalikan AR ya. R kuadrat dikalikan AR, AR-nya adalah R kuadrat cos V, berarti ini R pangkat 4 gitu ya. Cos V. Ditambah apa? Super R sin theta per R sin theta do per do theta dari apa? Dari sin theta dikalikan A theta. Ini adalah minus gitu ya. Minus sin theta berarti sin pangkat 3 theta gitu ya per R. Ditambah super R sin theta lagi. Super R sin theta do V dari apa? Dari AV saja ya. 8R kuadrat sin V dikali cos V gitu ya. Tulis di bawah biar karena nggak muat. Nah ini hasilnya apa? Nah Anda lihat cos V bisa saya keluarkan dari turunan terhadap R ya. Jadi ini 4R pangkat 3. 4R pangkat 3 dibagi R kuadrat jadi tinggal 4R saja. Cos V. Ya. Ini ada turunan terhadap theta. Ini saya tulis dulu deh. Ini super R kuadrat sin theta. Kenapa R kuadrat? Karena R ini tidak ikut diturunkan, bisa saya keluarkan dari turunan terhadap theta. Nah, turunan dari theta, turunan terhadap theta dari sin pangkat 3 theta itu apa? Ada 3 gitu ya. Apa deh? 3 sin kuadrat theta theta ditambah cos theta. dikali cos theta ya. Oh iya. Oke, good. Lalu ini terhadap V 8R kuadratnya bisa saya keluarkan ya. Jadi saya punya 8R ya per sin theta dikali turunan dari sin V cos V. Turunan sin V cos V terhadap V maksud saya. Ya ini adalah turunan dari sin V adalah cos V. Berarti cos kuadrat V ya. Lalu turunan dari cos adalah min sin ya. Min sin kuadrat V. Gitu kan? Ya. Nah ini kalau saya sederhanakan berarti 4R cos V min 3 per R kuadrat sin theta-nya di cancel berarti 3 per R kuadrat sin theta cos theta ya plus ya ini cos kuadrat V min sin kuadrat V ini kan bisa saya jadikan sebagai cos 2V ya. Ini jadi 8R cos 2V per sin
theta. Oke, ini hasil divergensinya ya. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada. Good. Nah, kalau nggak ada, saya lanjutkan. Kita sudah membahas mengenai gradien, kita sudah membahas mengenai divergensi. Berarti kita membahas sekarang mengenai curl. Ya. Curl. Curl. Kalau saya punya vektor. Curl itu kan operasi terhadap vektor ya. Jadi saya menggunakan vektor A lagi. Kalau saya punya vektor A sembarang, maka curl A, ya, ini yang ingin kita cari ya. Nah, curl A itu berarti adalah curl dari, yaitu semua ya, A1 E1 ditambah A2 E2 ditambah A3 E3. Nah, karena sifat linearitasnya sama seperti pada divergensi, kita bisa nyatakan ini sebagai curl dari A1 E1 ditambah curl dari A2 E2 ditambah curl dari A3 E3. Ya kan? Nah, kita tinjau satu persatu. Kita tinjau satu persatu. Misalnya yang curl dari A1 E1 dulu. Ini apa? Dengan menggunakan ekspresi basis vektor ini, ya, saya tetap menggunakan yang ini ya, ke sini. Maka saya bisa menyatakan ini adalah curl dari A1 H1 dikalikan U1. Oh, sorry. Saya akan menggunakan yang ini ya. Jadi saya akan menggunakan yang ininya ya. Sama aja sih, nggak ada masalah kan. Ini dan ini kan sama ya. Jadi saya misalnya S1 adalah H1 gradien U1 ya kan. Itu kan sama dengan H2 H3 gradien U2 cross gradien U3, sama saja kan. Didapatnya dari relasi ini ya. Jadi untuk yang curl saya akan menggunakan ekspresi yang ini. Kenapa? Karena ini memudahkan kita di mananya di sini. Anda lihat curl dari skalar dikali vektor, ya kan? Maka ini adalah gradien dari skalar cross vektornya, ya kan? Ini suku pertama. Ditambah skalar tersebut H1A1 dikali curl dari vektornya. Gitu. Nah, Anda lihat kenapa saya menggunakan ekspresi yang ini, karena sekarang suku keduanya bisa langsung saya set 0 ya. Ini 0. Ya kan? Curl dari grad adalah 0. Nah, berarti tinggal suku yang ini saja. Nah, di sini saya kembalikan grad U1-nya itu sama dengan, kalau tadi E1 adalah H1 grad U1, maka U1 adalah E1 per H1 ya. Ini adalah E1 per H1. Oke, saya tulis di sini deh ya. Jadi sekarang saya punya gradien dari A1H1 di-crosskan dengan E1 per H1. Ya.
Nah, gradien ini kita pakai definisi gradien di koordinat kurvilinier ya. Jadi saya tulis lagi di sini. Ini adalah E1 per H1 ya. Do U1 dari apa? Dari A1 H1. Jadi skalarnya atau fungsi F-nya adalah ini ya. Ditambah E2 per H2 do U2 A1 H1 ya. Ditambah E3 per H3 do per do U3 dari A1 H1. Ini semuanya kita crosskan dengan E1 per H1. Bisa diikuti ya. Nah, kalau pada kasus divergensi operasinya di sini adalah dot product ya, maka yang survive tinggal E1 dot E1, maka di sini operasinya adalah cross product ya. Jadi sekarang E1 cross E1 justru 0. Ya, Anda lihat di sini yang tidak 0 adalah E2 cross E1 dan E3 cross E1 ya. E3 cross E1 hasilnya apa? E2 plus ya. Jadi saya taruh di depan dulu di sini. Jadi di sini saya punya ada seper H1 H3 ya, seper H1 H3 dari do U3 do U3 dari apa? A1 H1 ini arah E2 ya. Dari sini ya. Nah, sekarang baru yang E1 cross E1 cross E1 0. E2 cross E1 itu apa hasilnya? E2 min min E3 ya. Iya. Berarti di sini ada min, saya taruh seper H1 H2 ya kan? H1 dan H2 di sini. Do U2 dari A1 H1. Ini arah E3 ya tadi ya. Oke, inilah hasil dari cross product hasil dari curl A1 E1. Ya. Coba saya ini kan dulu. Ini seper H1 H3 ya. Ini tadi adalah curl dari A1 E1 ya. A1 E1. Nah, Anda juga bisa dapatkan untuk yang A2 E2, curl dari A2 E2 ya. Curl dari A2 E2 ya. Dengan ini yang sama, Anda akan tulis di sini adalah curl curl dari A2 H2 grad U2 ya kan. Kalau ditelusuri nanti suku keduanya akan 0, jadi tinggal yang seperti ini saja ya. Jadi langsung aja saya tulis ya. Di sini adalah gradien dari A2 H2 cross E2 per H2 ya. Anda bisa cek sendiri, ini langsung aja saya tulis hasilnya ya. Anda bisa cek sendiri, tidak terlalu sulit kalau Anda jabarkan gradien A2 H2-nya seperti ini ya, di-crosskan dengan E2, maka nanti Anda akan dapat di sini sukunya adalah seper H1 H2
Do per do U1 dari A2H2 arah apa? Arah E3 ya. Dikurang seper H2H3 do U3 dari A2H2 arah E1. Anda bisa cek sendiri ya, ini dengan mudah bisa didapatkan. Nah, saya langsung aja ya untuk menghemat waktu. Sama untuk kasus yang curl A3E3 juga ini bisa saya tuliskan sebagai berikut ya. Ini adalah gradien dari A3H3 cross E3 per H3 ya. Dan ini sama dengan seper, Anda bisa cek sendiri, H2H3 do U2 A3H3 arah E1 dikurang arah E1 dikurang seper H1H3 do U1 dari A3H3 arah E2 ya. Jadi sekarang kalau saya kombinasikan semuanya ya kan, saya masukkan ke dalam penjumlahan ini ya. Ini kita sudah tahu, ini sudah tahu, ini sudah tahu. Tulis semuanya barengan. Ekspresi seperti apa? Ekspresinya adalah sebagai berikut. Curl A secara umum. Nah, coba berarti kan ini saya jumlahkan ketiga ini ya. Ada 6 suku ya. 2, 4, 6 ya kan. Nah, Anda kumpulkan yang E1 dengan E1, E2 dengan E2, dan E3 dengan E3. Anda lihat yang E1 itu sukunya apa saja. Ini dan ini ya. Jadi E1 yang komponen vektor E1 itu adalah, saya tulis seperti ini ya. E1 ini sama-sama seper H2H3 ya. Jadi H2H3-nya bisa saya keluarkan. Ini H3. Nah, ini apa? Ini adalah do U2 dari A3H3 dikurang do U3 dari A2H2 ya. Ini suku E1. Saya tulis di bawah aja deh biar muat ya. Ini plus yang mengandung E2 apa saja? E2 itu ada di sini dan di sini. Anda lihat sama-sama punya seper H1H3. Jadi E2 per H1H3 tinggal dilihat ini apa saja. Do U3 ya. Do U3 dari A1H1 dikurang ini do U1 dari A3H3. Oke. Terakhir yang memiliki E3 itu apa saja? E3 itu ini dan ini ya. Punya seper H1H2 masing-masingnya. Jadi seper H1H2 dikalikan ini do U2 A3H3 dikurang, oh sorry. Ini E3 ya, sorry. Kok jadi U2? Maaf. Saya
Salah. Ini E1. Sorry, yang punya I3 mana aja? Yang punya I3 ini maksud saya. Ini dan ini ya. Nah, itulah do U1 gitu maksud saya ya. Do U1 A2 H2. Bener ya? Ya. Ini kan. Sorry. Iya, ini dikurang yang ini ya. Oke. Dikurang do U2 A1 H1 gitu ya. Benar ya? Do U2 A1 H1 ya kan? Ya. Jadi inilah ekspresinya ya. Nah, ini saya pakai ini aja deh. Inilah ekspresi dari si curl dinyatakan dalam koordinat kurvilinier. Nah, Anda bisa perhatikan bahwa ekspresi ini yang cukup panjang ini bisa didapatkan dengan menggunakan determinan. Ya, kita tahu bahwa curl itu bisa didapatkan dari determinan ya. Nah, ini juga kita dapatkan curl kurvilinier secara determinan. Tapi determinannya seperti apa? Dengan determinannya seperti ini. Per H1, H2, H3 dari determinan gitu ya. Nah, di sini isinya apa saja? Isinya adalah H1E1, H2E2, H3E3. Baris keduanya adalah do per do U1, do per do U2, do per do U3. Dan terakhir, baris ketiganya adalah A1, H1, A2, H2, A3, H3. Oke, inilah ekspresi determinannya yang kalau Anda hitung, Anda turunkan, Anda akan dapatkan persis sama seperti ini. Jadi sekarang kita sudah menurunkan yang namanya curl di koordinat kurvilinier. Sampai sini ada pertanyaan? Jadi gini ya, ini hasil-hasil ini tampaknya memang panjang ya. Anda nggak perlu menghafal. Anda tidak perlu menghafal. Yang perlu Anda lakukan adalah Anda turunkan ini sekali, seperti yang kita lakukan sekarang ya. Jadi ya saya nggak tahu Anda apakah ikut menurunkan atau enggak di depan komputer masing-masing atau di depan gadget masing-masing. Tapi kalau Anda ikut menurunkan itu bagus ya. Jadi paling tidak Anda prinsipnya adalah turunkan itu sekali saja. Setelah itu Anda jadikan itu sebagai tabel. Jadi maksudnya untuk selanjutnya Anda tinggal lihat saja. Jadi kan kayak semacam tabel periodik atau tabel persamaan gitu ya. Untuk misalnya koordinat bola, kalau saya mau nyari curl, seperti apa ininya? Tinggal ekspresinya, gitu ya. Tinggal dimasuk-masukkan saja hasilnya. Jadi divergensi seperti ini, ya. Gradiensi seperti ini, ya. Ini tidak perlu dihafal, ataupun juga curl seperti ini, ya. Cukup diturunkan di awal, seperti yang kita lakukan saat ini, selanjutnya Anda gunakan. Gunakan maksudnya, ya tinggal dilihat aja hasil ini. Masukin untuk AI-nya apa, HI-nya apa, EI-nya apa, keluar hasil yang kita mau. Oke.
Baik, saya akan langsung masuk ke pembahasan mengenai Laplacian ya. Ini terakhir pembahasan kita yang terakhir Laplacian ya. Sebelumnya saya tanya, ada yang mau bertanyakan dulu nggak? Tidak ada ya. Oke. Sekarang kita masuk ke Laplacian. Nah, Laplacian ini bekerja baik untuk vektor maupun skalar ya. Tapi yang akan kita bahas di sini untuk yang skalar. Kalau saya punya suatu fungsi skalar ya, fungsi psi katakanlah 1, U2, U3, psi ini dapat ya sembarang lah fungsi, saya tidak mau spesifikasi ya. Maka di koordinat kartesian kita sudah tahu bentuk Laplacian ya. Dan Laplacian itu sebenarnya adalah divergensi dari gradien ya. Divgrad ya. Divgrad. Oke. Di kartesian kita sudah tahu ini adalah do kuadrat psi do x kuadrat ditambah do kuadrat psi do y kuadrat ditambah do kuadrat psi do z kuadrat ya di kartesian. Kita ingin mencari bagaimana ekspresinya di koordinat lain. Nah, kita bisa menggunakan definisi Laplacian ini untuk mencari ekspresinya ya. Kita sudah tahu gradien dari suatu skalar apa, kita sudah tahu divergensi dari suatu vektor apa. Tinggal kita gabungkan aja, ya kan? Jadi di sini gradien dari psi itu kan adalah E1 per H1 do psi do U1 ditambah E2 per H2 do psi do U2 gitu ya, ditambah E3 per H3 do psi do U3 ya kan? Jadi Anda bisa lihat bahwa ini adalah komponen skalar arah E1 ya. Ini adalah komponen skalar arah E2. Ini adalah komponen skalar arah E3 ya kan. Jadi maksudnya apa? Maksudnya kalau gradien psi ini saya namakan sebagai suatu vektor A ya, maka ini adalah A1-nya, ini adalah A2-nya, ini adalah A3-nya, ya kan? Nah, kita sudah tahu divergensi dari vektor A itu, ya tadi sudah saya tulis lagi aja di sini ya, biar menegaskan hasilnya. Itu adalah do U1
A1 H2 H3 plus do per do U2 A2 H1 H3 H1 plus do per do U3 A3 H1 H2. Ya kan? Jadi Anda tinggal masukkan A1-nya ke sini, A2-nya ke sini, A3-nya ke sini. Ya. Jadi Anda lihat bahwa Laplasian dari besi ya itu adalah per H1 H2 H3 dari apa? Dari do gini deh. A1 oh ya, ini saya tulis gitu do U1 dari, nah A1-nya adalah ini. Jadi A1 dikali H2 H3 berarti kan saya punya H2 H3 per H1 do besi do U1 ya. Ditambah do U2 A2-nya adalah per H2 do besi do U2. Berarti di sini saya punya H3 H1 per H2 gitu ya, do besi do U2. Ditambah do U3 ya, langsung aja di sini ada H1 H2 per H3 ya. H1 H2 per H3 do besi do U3. Ini ekspresi dari Laplasian dinyatakan dalam koordinat kurvilinier umum. Oke. Coba kita lihat untuk kasus misalnya silinder. Silinder H1-nya apa? 1, H2-nya adalah rho, H3-nya adalah Z. Maka Laplasian dinyatakan dalam koordinat silinder adalah sepero, ya di sini sepero do per do rho. Ininya apa? H2, sorry, H3-nya 1 ya, bukan Z. H3 1. Jadi rho saja di sini ya. Rho do psi do rho. Jadi di sini do psi do rho. Oke. Ditambah do per do phi apa di sini? H3 dikali H1, 1 dikali 1 dibagi H2. H2-nya sepero, berarti di sini sepero gitu ya. Do psi do phi ya. Ini beda ya, dua simbol Yunani yang berbeda. Ini psi ya, ini phi gitu. Sekalian memperkenalkan ya.
Ini adalah psi. Ini phi. Ya. Di fisika lambang departemen adalah phi, ya. Physics. Kalau psi jadi psychology. Kalau di psikologi itu lambangnya psi. Oke. Terakhir, do per do z dari H1 dikali H2 rho. Jadi rho saja, do psi do z. Oke, jadi ini kalau saya uraikan, saya punya super rho, do rho, dari rho do psi do rho, gitu ya. Ditambah super rho kuadrat, ya, do kuadrat psi do phi kuadrat, ditambah rho cancel dengan rho, ya, karena rho tidak diturunkan terhadap z. Ini juga rho super rho tidak diturunkan terhadap phi, ya. Jadi ini cancel, jadi tinggal do kuadrat psi, do kuadrat psi do z kuadrat. Ini kasusnya di koordinat silinder. Sampai sini ada pertanyaan? Sebentar, saya. Nggak ada pertanyaan, ya, bisa dipahami, ya. Selanjutnya kalau di koordinat bola seperti apa? Bola itu H1-nya adalah 1, H2-nya adalah R, H3-nya adalah R sin theta. Ya. Jadi sekarang kalau saya punya nggak pakai tanda vektor. Kalau saya punya Laplasian dari suatu koordinat dari suatu fungsi yang bergantung pada r theta dan phi, maka Anda lihat di sini, berarti di sini seper r kuadrat sin theta, ya. Ini adalah seper r kuadrat sin theta. Do per do R dari apa? Dari H2 dikali H3 dibagi H1. Berarti di sini adalah R kuadrat sin theta dikalikan do psi do R. Ya. Ditambah do per do theta dari apa? H1 dikali H3 dibagi H2. Jadi R sin theta dibagi R. Jadi ini sin theta saja. Sin theta do psi do theta. Ya. Ditambah do per do phi. Dari apa? H1, H2, ya, R dibagi dengan H3, R sin theta. Berarti seper sin theta, ya. Di sini ada seper sin theta do psi do phi. Nah, ini kalau saya sederhanakan, sin theta bisa saya keluarkan dari turunan terhadap R, ya. Jadi di sini saya punya seper R kuadrat do R dari R kuadrat do psi do R. Ditambah, nah sin theta tidak bisa saya keluarkan dari turunan terhadap theta, ya, jadi tetap di dalam, ya. Jadi di sini tetap ditambah seper
R kuadrat sin theta do theta dari sin theta do psi do theta. Terakhir ditambah sepersin theta bisa saya keluarkan dari turunan terhadap V. Jadi di sini saya punya seper R kuadrat sin kuadrat theta